Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asa Nagara di Edu Channel, ya. Channel edukasi yang berisi informasi dari yang penting sampai nggak penting banget. Oke, pada pelajaran kali ini kita di pelajaran komputer dan jaringan dasar masuk ke KD 3.6, menerapkan instalasi driver hardware komputer. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti KD 3.6 itu ada menerapkan instalasi driver perangkat keras, dan nanti di prakteknya itu nanti menginstal driver perangkat keras komputernya. Ya, lanjut tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menjelaskan jenis dan fungsi driver perangkat keras, ya, jenis dan fungsinya. Kedua, dapat menentukan jenis driver perangkat keras yang akan diinstal sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengurutkan langkah-langkah instalasi driver perangkat keras atau hardware-nya. Yang keempat, dapat melakukan instalasi driver perangkat keras sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah, ini praktek ya, yang untuk yang keempat dan kelima ini, siswa dapat membuat laporan instalasi driver perangkat keras. Oke, kita mulai dulu ya. Awal, driver komputer, apa sih driver itu? Jadi yang namanya driver adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bertugas mengendalikan setiap perangkat keras yang terpasang di komputer agar hardware tersebut bisa saling terintegrasi antara hardware dan software, terutama di sistem operasinya. Oke, lanjut. Ini fungsi driver ya, sebagai panduan atau pengendali agar komputer dapat mengenali serta menjalankan hardware yang sudah terpasang sebelumnya, atau menghubungkan software dan hardware yang tadi seperti sudah saya bilang, mengenalkan periferal baru agar dikenali oleh komputer. Jadi ketika kita menambah RAM ataupun memasukkan hardware ke komputer, memasang atau mengganti atau menambahkan, ya, nanti si hardware tersebut akan bisa dikenali dan bisa digunakan di komputer. Next, perangkat lunak driver terbagi menjadi 4 berdasarkan fungsinya. Perangkat lunak atau software sistem operasi, software aplikasi, software driver, dan yang keempat adalah software firmware. Oke, lanjut. Nah, ini peran driver komputer. Yang pertama, dia sebagai penerjemah, ya. Jadi ketika kita menggunakan keyboard sebagai input di Microsoft Word, ya, mesin ketik, dan nanti setiap perintah yang kita berikan kepada keyboard tersebut akan diterjemahkan dan ditampilkan di layar monitor. Jadi sehingga kita mengerti apa yang kita ketikkan. Oke, lanjut. Driver menyediakan API, ya, Application Programming Interface, ya. Jadi seorang programmer akan lebih mudah dalam mendevelop ya suatu aplikasi atau mengembangkan, ya. Kode API sangat berbeda dengan bahasa komen yang sesungguhnya digunakan oleh serial port, ya. Jadi ini nanti developer itu atau pengembang si programmer, ya, dia akan lebih mudah mengupgrade. Lanjut. Ini macam-macam driver, ya. Ini ada driver audio atau shortcut, nanti hubungannya dengan suara, ya, speaker, mikrofon, dan lain sebagainya. Lalu ada driver BIOS, ya, nanti hubungannya dengan motherboard dalam komputer. Biasanya di awal ketika kita menyalakan komputer itu biasanya ada BIOS dulu, ya. BIOS, ya, Basic Input Output System. Lalu yang ketiga ada driver chipset yang berhubungan dengan komponen chip atau prosesor pada motherboardnya.
Lanjut, ini macam-macam driver, dilanjut yang tadi ya. Ada driver grafik ya, VGA, nanti hubungannya dengan tampilan layar monitor ya, ketajaman dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada driver keyboard. Kalau sekarang sih untuk keyboard dan mouse itu sudah otomatis ya, sudah terbaca ya. Kalau zaman dulu memang harus butuh driver, kalau sekarang sudah tidak. Ini macam-macam driver. Yang ketujuh nanti ada driver storage ya, hard disk yang nanti berhubungan dengan penyimpanan. Yang kedelapan driver webcam ya, ini nanti ada, kalau di laptop biasanya sudah terintegrasi ya, sudah terinstall dengan sendirinya, sudah satu paket. Yang kesembilan driver network, nanti ada wifi, LAN card, terus ada bluetooth dan lain sebagainya ya, berhubungan dengan konektivitas baik ke internet ataupun ke jaringan lokal ya. Oke, lanjut kita membahas bagaimana cara instalasi driver pada komputer. Nah, dalam menginstal driver ya, biasanya kita mendapatkannya itu dari atau melakukannya melalui DVD driver ya. Saat pembelian hardware itu sudah disertakan ya dalam bentuk CD, atau kalau misalnya kita membeli si hardware tidak ada drivernya, kita bisa lakukan instalasi ya dengan pencarian di Google. Itu sudah banyak sekali disediakan ya, tinggal kita samakan dengan versi hardwarenya tersebut. Misalnya DDR versi berapa, mereknya apa. Jadi terkadang beda merek ya, walaupun tipenya sama, itu beda drivernya. Lanjut, instalasi driver komputer ya. Jadi menginstal driver secara manual ya. Ini langkah-langkahnya nanti silakan buka device manager. Nanti bisa diketik saja di pojok kiri bawah, itu ada search ya, tinggal ketik saja the device manager, nanti akan muncul. Pilihlah device yang ingin di upgrade ya, misalnya nanti di situ ada pilihan ya, nanti kita di 4.6 nanti dibahas pilihan device mana yang ingin kita upgrade ataupun kita install ya. Yang kedua, melalui driver pack solution. Nah, ini driver pack merupakan kumpulan beberapa driver. Biasanya ini satu paket ya. Ketika kita beli paket, ini sudah ada driver packnya. Speknya juga sudah ditentukan dari perusahaannya ya. Jadi kita tinggal langsung install saja. Lanjut, ini driver pack solution ya, kegunaannya itu menginstal semua driver. Jadi enak, kita tidak usah menginstal satu-satu ya. Jadi semua sudah termasuk VGA, sound card, chipset, LAN, WiFi dan lain-lain, secara offline maupun online. Lanjut, ini kelebihannya mendukung untuk semua jenis sistem operasi Windows, install driver secara otomatis, menghemat waktu dan uang karena memang paket ya, dan dapat menginstal utility hampir pada semua komputer, dapat melakukan pencarian utility secara otomatis via web ya, juga dapat digunakan di berbagai macam jenis PC atau laptop. Kelemahannya, size-nya yang terlalu besar. Bagi yang punya kuota banyak sih tidak masalah ya. Terus yang kedua, jika driver yang digunakan tidak kompatibel dengan jenis Windows yang digunakan, karena sistem operasi Windows itu hampir setiap tahun atau 2 tahun sekali selalu upgrade. Jadi harus disesuaikan dengan spek dari Windows-nya itu sendiri. Ya, itu saja dari saya di poin 3.6 ya, tentang instalasi driver hardware komputer. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di KD 4.6 di praktek. Tetap semangat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.